Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Jamil dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi kurikulum. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian dari organisasi kurikulum. Menurut Denny Kurniawan, tahun 2014, organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Kemudian, menurut Muhammad Zaibi, tahun 2009, organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu yang secara tradisional bertujuan menyampaikan kebudayaan atau sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus diajarkan kepada anak-anak. Sedangkan menurut S. Nasution, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan untuk murid-murid. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum pendidikan atau pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik guna terciptanya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, kita masuk pada model-model organisasi kurikulum. Model-model organisasi kurikulum terbagi atas 3, yaitu yang pertama, separate subject kurikulum atau kurikulum mata pelajaran terpisah-terpisah. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai mata pelajaran yang terpisah-terpisah satu sama lain, seolah akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara kelas dengan kelas yang lain. Yang kedua yaitu correlate kurikulum atau kurikulum gabungan. Kurikulum ini bertujuan agar mata pelajaran satu dengan yang lain memiliki hubungan bersangkut paut, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Selanjutnya, yang ketiga, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum ini menyajikan bahan pembelajaran secara keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari model-model organisasi kurikulum. Yang pertama itu separate subject kurikulum atau kurikulum mata pelajaran terpisah-terpisah. Kelebihannya yaitu yang pertama, sumber bahan pelajaran disediakan dari pusat serta sudah disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, tidak banyak menggunakan metode mengajar bervariasi. Yang ketiga, guru tidak perlu mengadakan bahan banding karena bahan sudah siap untuk dipakai. Yang keempat, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Selanjutnya, kekurangannya yaitu yang pertama, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru, sedangkan siswa cenderung pasif. Selanjutnya, bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek masalah sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, proses dan bahan pelajaran sangat kurang suka bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kelebihannya yaitu yang pertama, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran.
Selanjutnya, kekurangannya yaitu yang pertama, kurikulum dan bahan pelajaran tidak memiliki urutan yang logistik dan sistematis. Yang kedua, diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Yang ketiga, bahan pelajaran tidak bersifat sederhana. Yang keempat, akan membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Yang kelima, dapat memungkinkan kemampuan yang tercapai siswa akan berbeda secara mencolok. Yang ketiga itu correlate kurikulum atau kurikulum gabungan. Kelebihannya yaitu yang pertama, menambah minat peserta didik berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup suatu bidang studi. Yang ketiga, bahan bersifat korelasi walaupun sebatas beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, kekurangannya yaitu bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, peserta didik kurang mempunyai pengetahuan yang seimbang antara bidang studi untuk setiap bidang studi pengetahuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.